Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bil Hikmah. Saya berasal dari kelas 10B. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 10 semester 1 yaitu virus. Virus ini terbagi ke beberapa materi. Materi virus yaitu yang pertama sejarah virus, yang kedua ciri-ciri virus, yang ketiga struktur virus, yang keempat reproduksi virus, yang kelima penyakit yang disebabkan oleh virus, yang keenam pencegahan infeksi virus, dan yang ketujuh peranan virus dalam kehidupan. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu sejarah virus. Sejarah virus ini berawal dari sebuah penelitian ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer melakukan eksperimen dengan daun tembakau yang mengalami penyakit bintik-bintik kuning. Kemudian dia mengambil sampel dari daun tembakau yang terkena penyakit tersebut, kemudian getahnya diekstraksi dan hasil getah atau hasil ekstraksi yang diambil dari sampel daun yang sakit tersebut kemudian dioleskan kepada daun tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat ini menjadi sakit. Kemudian Adolf Meyer menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Nah, kemudian sejarah virus ini berlanjut kepada seorang ilmuwan Rusia yaitu Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Adolf Meyer. Tetapi hasil saringannya tadi kemudian disaring menggunakan saringan bakteri dan selanjutnya terus disaring lalu hasil saringan yang terakhir dioleskan kepada tembakau yang sehat. Ternyata tembakau yang sehat ini menjadi sakit kembali dan Ivanovsky menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenetik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Begitu kata Dmitri Ivanovsky. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Martinus Beijering. Pada tahun 1897, Martinus Beijering, seorang ilmuwan Belanda, melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Beijering melakukan percobaan yang sama dengan Dmitri Ivanovsky, yaitu mengekstrak daun tembakau yang sakit tersebut. Kemudian hasil ekstraksinya itu disaring kembali, lalu hasil saringan terakhir dioleskan kepada daun yang sehat. Daun yang sehat ini juga terkena penyakit. Ternyata melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak ada yang berkurang. Martinus Beijering menyebut penyakit tersebut sebagai agen X. Agen X itu berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakkan dalam cawan Petri yang berisi nutrisi. Selain itu, dia juga tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Jadi virus ini dapat berkembang jika berada dalam inangnya. Begitu kata Martinus Beijering. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wendell Meredith Stanley. Pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Hal ini mengungkap sifat virus yaitu sebagai makhluk tak hidup. Contohnya yaitu virus dapat dikristalkan. Berdasarkan penelitian dari Wendell Meredith Stanley ini ditemukan istilah virus. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus ini sangat beragam. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil yaitu berkisar 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas lubang protein atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti ini berupa RNA dan DNA. Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel sel karena virus tidak memiliki yang namanya sel. Yang keempat, virus hanya dapat
reproduksi jika berada dalam sel inangnya. Yang kelima, biasanya virus itu stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Yang keenam, virus dapat dikristalkan seperti benda-benda mati. Bentuk virus ada bermacam-macam, ada yang bentuk batang, bola, peluru, dan bentuk T. Nah, yang selanjutnya yaitu aktivitas virus dapat dihilangkan menggunakan sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan antivirusnya tidak berpengaruh terhadapnya. Nah, selanjutnya yaitu struktur virus. Struktur virus ini pada umumnya terbagi pada 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kapsid ini berupa protein yang membungkus atau melindungi asam nukleat yang berada di dalam kepala virus tersebut. Yang kedua yaitu leher. Leher ini merupakan bagian yang menghubungkan antara kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Selanjutnya yaitu ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inangnya. Sedangkan lempeng dasar itu adalah bagian paling bawah. Di bagian paling bawah itu terdapat jarum penusuk. Jarum penusuk ini berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Begitu bentuk-bentuk atau struktur dari virus. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus ini sebenarnya ada beberapa. Contohnya bentuk batang atau silinder, yang kedua bentuk bulat, yang ketiga bentuk filamen atau seperti benang, yang keenam bentuk polihedral atau segitiga yang bergabung sehingga bentuk bangun ruang, dan bentuk kompleks seperti terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Nah, bentuk batang ini terdapat pada virus yaitu tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus ini seperti dia berbentuk silinder, kemudian bisa disebut sebagai batang. Yang kedua ada bentuk bulat. Bentuk bulat ini virus tersebut membentuk seperti bentuk bulat lingkaran. Contohnya yaitu influenza virus. Selanjutnya yaitu bentuk filamen. Bentuk filamen ini seperti benang-benang atau seperti selang gitu. Contohnya itu Ebola virus. Yang keempat bentuk polihedral. Bentuk polihedral ini adalah virus yang berbentuk segitiga, lalu segitiga itu terhubung sehingga membentuk suatu bangun ruang yang disebut polihedral. Contohnya itu adenovirus. Yang kelima itu yaitu bentuk kompleks. Bentuk kompleks ini contohnya itu seperti bakteriofag. Bakteriofag itu memiliki kepala, leher, dan ekor, sehingga sangat kompleks bagian-bagian tubuhnya. Begitulah bentuk-bentuk dari virus. Nah, selanjutnya ada replikasi virus. Replikasi virus ini ada daur litik dan daur lisogenik. Mari kita jelaskan di dalam slide berikutnya. Replikasi virus tadi kan terbagi dalam 2 tahap, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik. Daur litik ini memiliki beberapa tahapan seperti absorpsi, penetrasi, sintetis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, serta lisis. Absorpsi yaitu tubuh virus melekat pada sel inangnya. Kemudian dilanjutkan oleh penetrasi. Penetrasi ini yaitu jarum penusuk yang berada di serabut ekor tersebut menembus bagian dinding dari sel tersebut sehingga virus dapat memasukkan materi genetiknya untuk melanjutkan tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu sintetis dan replikasi. Sintetis dan replikasi ini materi genetik virus tadi langsung mengendalikan sebuah sel, mengendalikan protein-protein yang ada dalam sel tersebut dan membentuk bagian tubuh virus yang baru. Lalu
bagian tubuh ini masih berbentuk terpisah-terpisah. Lalu dilanjutkan dengan perakitan. Perakitan ini virus merakit bagian tubuh mereka yang dibentuk pada tahap replikasi tadi. Selanjutnya setelah virus ini melakukan perakitan, dilanjutkan oleh tahap lisis. Tahap lisis ini virus melubangi sel menggunakan enzim lisosim. Kemudian sel virus ini dapat keluar dari sel inangnya dan menyerang sel inang lainnya. Begitulah tahap daur litik. Nah, tadi kan kita sudah membahas replikasi virus melalui daur litik. Selanjutnya yaitu ada daur lisogenik. Daur lisogenik ini biasanya bagian materi genetik virus itu masih bersifat lebih lemah daripada bagian di dalam sel-sel tersebut, sehingga materi genetik virus itu melakukan tahap lisogenik. Tahap lisogenik itu yaitu ada absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, serta sintesis. Absorpsi yaitu virus menempel kepada sel inangnya, kemudian dilanjutkan oleh penetrasi yaitu menusukkan materi genetiknya ke dalam sel inang tersebut. Selanjutnya virus yang melakukan tahap lisogenik ini, materi genetiknya itu bergabung dengan DNA yang berada dalam sel tersebut, sehingga membentuk suatu jaringan bernama profag. Kemudian profag ini menjadi bagian di dalam sel tersebut. Selanjutnya yaitu ada pembelahan. Pembelahan ini setiap sel-sel tersebut melakukan pembelahan. Virus ini juga ikut terbelah sehingga bagian virus ini menjadi lebih banyak. Selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis ini materi genetik yang berada di dalam sel tersebut bisa keluar jika dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu sinar UV. Sehingga daur lisogenik ini dapat juga berubah menjadi daur litik. Begitu tahapan dari daur lisogenik. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus ini ada berbagai macam. Tapi salah satu contohnya yaitu penyakit AIDS atau penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Virus HIV ini bisa menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita AIDS, orang jarum suntik bekas orang yang positif HIV, transfusi darah yang tercemar HIV, dan dari ibu yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya. HIV ini belum memiliki obat satupun, sehingga virus ini termasuk virus yang sangat mematikan. Nah, untuk mencegah infeksi virus, kita dapat melakukan dua cara, yaitu menjaga kesehatan dan vaksinasi. Vaksinasi ini berguna untuk mencegah virus untuk tidak masuk kembali ke dalam tubuh kita. Menjaga kesehatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu mencuci tangan, menjaga pola makan, dan melakukan pembersihan terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, virus ini juga memiliki manfaat loh. Salah satunya pada bidang kedokteran atau bidang kesehatan, yaitu sebagai pembuatan vaksin. Vaksin ini berfungsi sebagai pencegah virus-virus yang lain agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu mengetahui ciri-ciri fisik dari virus, bagaimana virus itu bentuknya, atau mengetahui cara penyebaran virus. Bagaimana cara penyebaran virus, apakah melalui kontak fisik atau melalui kontak yang lain. Yang keempat, mempelajari perilaku virus. Mempelajari perilaku virus ini bagaimana virus itu menyerang inangnya, bagaimana virus itu menyebar, dan mengetahui masa inkubasinya ini, seperti bagaimana virus ini dapat menghilang atau dapat mati. Begitu bentuknya pemanfaatan dari virus tersebut. Setelah kita memahami materi-materi tadi,
Mari kita coba latihan soal. Pada soal pertama ini, terdapat satu pertanyaan, yaitu perhatikan data struktur organisme berikut. Pertama, asam nukleat, 2 ribosom, 3 sitoplasma, 4 kapsid, 5 membran sel, 6 selubung protein. Berdasarkan data-data yang berada di atas, yang merupakan struktur yang dimiliki oleh virus adalah, sebelum itu, mari kita lihat struktur virus itu. Dilihat dari pernyataan yang berikut ini, struktur virus itu terdapat dalam kepala virus. Jadi dalam kepala virus itu terdapat struktur-struktur yaitu asam nukleat, kapsid, dan selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA yang berada dalam kepala virus untuk membentuk virus-virus yang baru. Kapsid ini adalah pelindung dari kepala tersebut. Selubung protein ini yaitu sebuah pelindung bagi asam nukleat yang berada dalam kepala virus. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut kepada soal yang kedua. Wendell Meredith Stanley adalah ilmuwan Amerika yang menemukan penyakit pada tembakau. Dalam eksperimennya, Wendell mengungkapkan bahwa virus merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki ciri-ciri seperti benda tak hidup. Eksperimennya yang dimaksud adalah, seperti materi yang kita bahas tadi, percobaan yang dilakukan Wendell Meredith Stanley ini yaitu mencoba mengkristalkan virus tersebut agar virus tersebut tidak menjadi hidup. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Virus tidak dapat dikristalkan. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini, bentuk virus bermacam-macam. Virus berikut ini yang termasuk bentuk filamen adalah, bentuk filamen itu adalah bentuk virus yang seperti benang. Kita lihat seperti contoh ini. Ini berbentuk seperti benang. Virus yang termasuk yang berbentuk filamen ini adalah virus Ebola. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Pada soal keempat, yaitu perhatikan gambar salah satu tahap replikasi virus secara litik berikut ini. Berdasarkan gambar di atas merupakan tahapan. Kita lihat gambarnya dulu. Gambarnya di sini dia seperti keluar dari suatu ruangan gitu. Kita lihat materi sebelumnya yaitu tentang daur litik. Terdapat fase absorpsi, fase injeksi, fase eklifase, fase sintetis, fase replikasi, fase perakitan, dan fase lisis. Kita lihat dari sini fase lisis itu virus lepas kembali keluar dari sel inangnya, kemudian mereka akan berkembang biak lagi. Kurang lebih begitulah. Berarti daur yang terjadi pada pada virus ini yaitu jawabannya E, daur lisis atau tahapan lisis. Kita lanjut pada soal yang kelima. Soal kelima, pemanfaatan virus yang menguntungkan bagi manusia di bidang pertanian adalah, kita lihat jawabannya. Yang pertama A, produksi biopestisida, B, pembuatan vaksin protein, C, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, D, pengobatan secara biologis, E, pembuatan perangkat elektronik. Kita lihat ada pernyataan yang hampir memiliki kesamaan, yaitu produksi biopestisida dan digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika. Kita lakukan soal analisis. Pada produksi biopestisida ini sangat terkait pada bidang pertanian. Sementara pernyataan yang C, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika tersebut belum tentu hanya pertanian saja, bisa jadi pada peternakan, contohnya sapi-sapi hasil rekayasa genetika. Jadi
pada bidang pertanian ini, maka jawaban yang tepat adalah A. Nah, soal ke-6. Perhatikan gambar struktur bakteriofag berikut. Dari gambar di atas, bagian yang berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang adalah, mari kita jawab. Struktur yang berada pada bakteriofag yaitu ada kepala, leher, dan ekor. Kepala ini berfungsi sebagai tempat peletakan asam nukleat. Leher ini sambungan antara kepala dan ekor. Sementara ekor berguna untuk melekatkan diri pada sel inangnya. Kita lihat ada pernyataan 4 dan 5. Pernyataan 4 ini menunjuk kepada serabut ekor. Pernyataan kelima ini menunjuk kepada jarum penusuk. Yang berfungsi sebagai melekatkan diri pada sel inang yaitu yang ditujukan pada nomor 4. Karena nomor 5 itu berfungsi untuk menusuk sel kulit luar sel lalu memasukkan asam nukleatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut kepada soal yang nomor 7. Soal nomor 7. HIV sebagai penyebab AIDS akan mengakibatkan orang yang terinfeksi mengalami. HIV ini adalah suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Karena HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga tubuh kita ini tidak dapat memproduksi imun untuk mencegah penyakit-penyakit lain, sehingga HIV ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, lemahnya sistem kekebalan. Demikianlah materi yang kita bahas tadi serta latihan soal yang kita jawab tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.